Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Fauzi, yang kedua Muhammad Alvan Jamzami, yang ketiga Muhammad Husnul Rafiq, dan yang keempat Muhammad Muhtadin. Di sini kami akan membahas tentang dasar filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam ialah hasil pemikiran filosof tentang keutuhan kenabian, kemanusiaan, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta menerapkan secara luas tentang teori ada atau ontologi, menunjukkan pandangannya tentang ruang waktu, materi, dan kehidupan. Sejarah munculnya filsafat. Ketika datang ke Timur Tengah pada abad 4 sebelum Masehi, Alexander Agung membawa bukan hanya kaum militer tetapi juga kaum sipil. Tujuannya bukanlah hanya meluaskan daerah kekuasaannya keluar dari Macedonia, tapi juga menanamkan kebudayaan Yunani di daerah-daerah yang dimasukinya. Untuk itu mengadakan pembauran antara orang-orang Yunani yang dibawanya dengan penduduk setempat. Dengan jalan demikian berkembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani di Timur Tengah. Dari warga negara non-Islam ini timbul satu golongan yang tidak senang dengan golongan Islam, dan oleh karena itu ingin menjatuhkan Islam. Mereka pun menyerang agama Islam dengan memajukan argumen-argumen berdasarkan filsafat yang mereka peroleh dari Yunani. Dari pihak umat Islam timbul satu golongan yang melihat bahwa serangan itu tidak dapat ditangkis kecuali dengan memakai argumen-argumen filosofis pula. Untuk itu mereka pelajari filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani. Al-Farabi memaknai filsafat sebagai ilmu fisika sebagaimana semestinya. Ia juga mengatakan bahwa tujuan filsafat adalah untuk mengetahui Tuhan yang Maha Esa. Filsafat Islam di dunia Islam wilayah Barat. Ada beberapa tokoh filsafat di dunia Islam wilayah Barat, yaitu 1. Ibnu Rushd. Salah satu hasil pemikiran filsuf Muslim di Barat adalah pemikiran dalam bidang hukum. Ibnu Rushd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai kadi atau hakim dan fisikawan. Di dunia Barat, Ibnu Rushd dikenal sebagai komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan, termasuk pemikir semacam Santo Thomas Aquinas. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Bajjah. Latar belakang pemikiran filsuf Ibnu Bajjah adalah bahwa ia seorang filosof, penyair, dokter, dan wazir pada masa pemerintahan Murabitun di Saragossa. Salah satu karya tulis Ibnu Bajjah yang paling populer adalah kitab Tadbir al-Mutawahhid. Kitab ini berisikan akhlak dan politik serta usaha-usaha individu menjauhkan diri dari segala macam keburukan-keburukan dalam masyarakat negara, yang disebutnya sebagai insan muwahhid, yang artinya manusia penyendiri. Tokoh filsafat yang ketiga yaitu Ibnu Tufail. Dalam bahasa Latin, Ibnu Tufail populer dengan sebutan Abu Basir. Suatu karya penting dari Ibnu Tufail adalah Hafi bin Yaqzan, yang artinya kehidupan anak kesadaran. Buku ini telah berabad-abad menarik perhatian peminat filsafat. Filsafat Islam di abad modern. Filsafat Islam modern mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara 1850 sampai 1914, ketika munculnya kebangkitan Nahdah atau Renaissance Islam. Inti dari kebangkitan ini adalah upaya mengejar ketinggalan
Islam dari kemajuan peradaban Eropa. Kesadaran ini dimulai Syariah, kemudian berkembang di Mesir. Tawaran pembaruan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam Jamal al-Din al-Faghani dan Muhammad Abdul menyatakan bahwa ajaran Islam pada dasarnya bersifat rasional, sehingga ajaran Islam tetap relevan di dunia modern dalam menghadapi pemikiran dan kemajuan teknik Barat. Di Maroko, Muhammad Abid Al-Jabari melalui proyek pemikirannya tentang kritik nalar Arab juga bertolak dari kegelisahan dan pemikiran Islam klasik. Dalam menghadapi kemajuan Eropa, menurut kebangkitan Arab hanya mungkin melalui dekonstruksi dan kritik nalar Arab. Al-Jabari di samping dikenal dengan pembaruannya dengan membongkar anomali dari nalar melalui karyanya tentang trilogi kritik nalar Arab Naqd al-Akhal al-Arabi. Juga dikenal dari upaya mencoba merevitalisasi khazanah intelektual lama untuk menuju kemodernan Hadsah, antara lain melalui metode pengkajian Turats filsafat yang disebutnya pembacaan kontemporer terhadap khazanah lama, Qira'ahmul Asiro lil al-Turats di Mesir. Kesadaran akan ketertinggalan umat Islam dibandingkan Barat juga membangkit seseorang filosofi yang konker pada proyek pembahasan, yaitu Hasan Hanafi dengan slogan dari akidah ke revolusi, min al-akidah ila at-taswah, yang menginginkan pembebasan yang berbasis teologi. Dengan kecerdasan yang sama, Fazlur Rahman, seorang imigran Pakistan yang berpikiran di Universitas di Canggu, menyatakan bahwa konservatisme bertentangan dengan esensi ajaran Islam. Ramadan dikenal dengan pembedaannya antara ajaran ideal moral Al-Quran dan ajaran spesifikasinya. Pembedaan itu bertujuan agar umat Islam dalam memahami ajaran Al-Quran terlepas dari ikatan historisnya ajaran moralnya yang fundamental agar tetap relevan dalam masyarakat modern. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.